Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan betapa dahsyatnya lautan di masa lalu, di mana kapal-kapal raksasa berlayar, bukan untuk berdagang, tapi untuk menaklukkan? Hari ini, kita akan berlayar kembali ke masa keemasan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, Kekaisaran Utsmani, dan kita akan mengupas tuntas rahasia kekuatan mereka yang paling ditakuti di lautan. Armada kapal perang raksasa mereka. Dari Mediterania hingga Samudra Hindia, nama Utsmani identik dengan kekuatan maritim yang tak tertandingi. Tapi, ini bukan sekadar cerita tentang kapal biasa. Kita akan membahas kapal-kapal Galias super besar yang ukurannya bisa membuat kapal perang Eropa terlihat seperti perahu mainan. Bayangkan, sebuah benteng terapung yang dipenuhi ratusan prajurit Janissary dan puluhan meriam raksasa yang siap memuntahkan api dan kehancuran. Inilah kapal-kapal yang mengubah jalannya sejarah. Kekuatan maritim Utsmani tidak muncul dalam semalam. Semuanya dimulai dengan visi para sultan yang brilian, seperti Sultan Mehmed II sang penakluk Konstantinopel. Ia sadar betul, untuk menguasai daratan, ia harus terlebih dahulu menguasai lautan. Dari galangan kapal di Gallipoli hingga tanduk emas di Istanbul, ribuan pengrajin, insinyur, dan pelaut bekerja siang dan malam. Mereka tidak hanya meniru teknologi yang ada, tapi mereka berinovasi, menciptakan desain kapal yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mematikan dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Salah satu inovasi terbesar mereka adalah kapal jenis Galion dan Galias. Jika kapal perang Eropa pada umumnya adalah kapal dayung yang ramping, maka Galias Utsmani adalah monsternya. Kapal ini adalah hibrida raksasa, menggabungkan kekuatan dayung dari ratusan budak dan kekuatan layar latin yang memungkinkannya bermanuver lincah di segala kondisi angin. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 50 meter, dengan 3 tiang layar megah dan dek artileri yang dipersenjatai meriam-meriam kaliber besar. Di atasnya menjadi platform bagi pasukan elit Janissary, siap untuk menyerbu kapal musuh. Kita tidak bisa membahas kehebatan maritim Utsmani tanpa menyebut nama-nama legendaris. Ada Barbarossa Harreddin Pasha, laksamana berjanggut merah, yang dijuluki Raja Laut Mediterania. Taktik perangnya yang cerdik dan keberaniannya yang luar biasa membuat para pelaut Eropa gemetar ketakutan. Di bawah komandonya, Armada Utsmani meraih kemenangan gemilang dalam pertempuran Preveza pada tahun 1538. Sebuah pertempuran yang mengukuhkan dominasi absolut Utsmani di Laut Tengah selama beberapa dekade. Kemenangan ini bukan hanya soal jumlah, tapi soal superioritas, strategi dan teknologi kapal perang mereka. Kisah lain yang tak kalah menakjubkan adalah Piri Reis. Ia bukan hanya seorang laksamana, tapi juga seorang kartografer jenius. Peta dunianya yang dibuat pada tahun 1513 begitu akurat dan detail, bahkan menunjukkan sebagian garis pantai benua Amerika puluhan tahun sebelum para penjelajah Eropa memetakannya secara lengkap. Ini membuktikan bahwa jangkauan pengetahuan dan pelayaran Utsmani jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Kapal-kapal mereka tidak hanya membawa meriam, tapi juga membawa ilmu pengetahuan. Namun, kejayaan tidak berlangsung selamanya. Dominasi Utsmani di lautan mulai mendapat tantangan serius. Pertempuran Lepanto pada tahun 1571 menjadi titik balik yang krusial. Meskipun Utsmani menderita kekalahan besar dalam pertempuran ini, yang luar biasa adalah kemampuan mereka untuk pulih. Hanya dalam waktu 6 bulan, mereka berhasil membangun kembali armada mereka dengan kapal-kapal yang lebih baru dan lebih kuat. Sultan Selim II bahkan berkata, "Dengan merebut Siprus darimu, kami telah memotong lenganmu. Dengan mengalahkan armada kami, kamu hanya mencukur janggut kami." Lengan yang terpotong tidak akan tumbuh kembali, tetapi janggut yang dicukur akan tumbuh lebih lebat. Pernyataan ini menunjukkan betapa vitalnya kekuatan laut bagi Utsmani. Mereka memahami bahwa lautan adalah urat nadi kekaisaran. Armada mereka tidak hanya berfungsi untuk perang, tetapi juga untuk melindungi jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat vital dari Samudra Hindia, mengamankan pasokan gandum dari Mesir, dan mengangkut jutaan jamaah haji ke Tanah Suci. Tanpa kapal-kapal raksasa ini, roda perekonomian dan logistik kekaisaran akan lumpuh total. Seiring berjalannya waktu, teknologi terus berkembang. Munculnya kapal-kapal layar Eropa yang lebih modern dan gesit, seperti kapal galion Spanyol dan man of war Inggris, secara perlahan mulai menggeser keseimbangan kekuatan.
Utsmani, yang sempat terlena dengan kejayaan masa lalu, sedikit tertinggal dalam inovasi maritim di abad abad berikutnya. Meski begitu, warisan mereka tetap abadi. Mereka telah membuktikan bahwa dengan visi, inovasi, dan keberanian, sebuah kekaisaran darat mampu bertransformasi menjadi penguasa lautan yang tak terbantahkan. Jadi, kapal-kapal perang raksasa Utsmani bukan hanya sekadar kayu dan layar. Mereka adalah simbol dari ambisi, kejeniusan, dan kekuatan sebuah peradaban yang pernah menguasai dunia. Kisah mereka adalah pengingat bahwa lautan selalu menjadi panggung bagi drama terbesar dalam sejarah manusia. Dari Barbarossa yang legendaris hingga para pembuat kapal anonim di galangan tanduk emas, semangat mereka berlayar abadi bersama ombak sejarah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang kapal-kapal perang Utsmani ini bisa menambah wawasan dan inspirasi buat kita semua. Apa pendapat kalian? Bagian mana yang paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan petualangan sejarah kita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.